saya lihat bahwa mereka harus bekerja di gereja, tanda kutip melayani, sampai akhirnya mereka kecapean, bahkan jenuh, mereka nggak ketemu joy, bahkan nggak sedikit yang punya problem sama keluarganya nih. So how you address this? Ini kita nih ngedidik orang volunteer, ketua departemen sebagai manajer. Sebagai manajer kan manajer kalau kerja di kantor kan dia takut. Bosnya suruh apa dia bilang, ya bisa bos. Yang penting bukannya budaya rekrutmen saja. Yang penting adalah budaya empowerment. Kalau 1-2 orang pelayanan di departemen itu udah 10 tahun, biasanya jadi preman lokal. Hai semuanya, senang dapat berjumpa dengan saudara semua hari ini. Perkenalkan, nama saya Alfa Andris, saya akan menjadi moderator pada episode kali ini. Selamat datang di Project 9. Apa itu Project 9? Project 9 adalah project interview 9 orang senior pastor yang memimpin gereja lokalnya bertumbuh dan berfokus kepada pemuritan dan melahirkan murid-murid yang terus bertumbuh semakin baik dari waktu ke waktu. Baik, telah hadir bersama dengan kita hari ini our lead pastor, ada Pastor Daniel Wirawan. Halo Pastor. Hai. Dan our special guest di episode kelima hari ini ada Pastor Sam Hartanto, senior pastor dari IFGF Bandung. Hai Pastor. Halo, apa kabar? Yes, kita yakin kita akan belajar banyak dari Pastor Sam hari ini, wisdom dan insight. Tanpa berpanjang waktu, saya akan berikan kepada Pastor Daniel. Oke, thank you, Pak. Halo, bro. Apa kabar? It's an honor to have you here. It's an honor to be here with you. Terima kasih untuk waktunya, udah meluangkan waktu buat kita semua nih. Sama-sama, senang. Kita berharap bisa hari ini bisa ngobrol-ngobrol, lalu kita bisa belajar banyak, dan bahkan bukan hanya kita, tapi juga nantinya akan ada, kita percaya bahwa akan ada anak-anak Tuhan, leaders, atau volunteers, bahkan pastor juga yang akan nonton podcast ini, dan saya berharap mereka juga terinspirasi dengan apa yang kita akan ngomong nih sore hari ini. Dan mungkin saya juga ingin perkenalkan dulu juga Pastor Sam ini selain seorang pastor, dia juga seorang penulis buku The Volunteers, ya. Dan nanti saya akan singgung ke sana sedikit tentang The Volunteers. Dan dia juga udah punya podcast diam-diam, dia ada di YouTube nih. Ada Sam, dan kalau kalian nonton ini dan Anda bisa join juga, Anda bisa search di YouTube di IFGF Bandung ya. Oke, saya langsung bertanya aja nih, Pastor udah berapa lama mengembalai IFGF? Saya mengembalakan sebagai gembala sidang IFGF Bandung dari tahun 2010. Oke. Menjadi gembala sidang. Ya. Terus perjalanannya gimana bisa jadi akhirnya menjadi gembala sidang nih? Ya, tadinya saya nggak ada kepikiran sama sekali. Saya sekolah kan ngambil bisnis. Ya. Sama information system. Ya. S2 juga marketing ngambilnya kan. Jadinya saya sama sekali nggak kepikiran. Tapi tahun 96 ya ada panggilan waktu itu retreat. Siapa yang mau nantinya dipakai sama Tuhan sebagai full time. Wow. Itu tergerak sekali, jadi saya maju ke depan. Ya kan pikir kan nantinya kan, nggak tahu kapan kan, jadi maju aja tahun 96. Ya, oke. Ya, 96 itu kelar kuliah, 97 dapat master, dan kemudian tahun 98, tetapi entah kenapa saya tergerak untuk bantu gereja. Tahun 98 saya sempat full time di Seattle. Oke. Saya full time di Seattle, dan kemudian married, dan kemudian punya anak. Setelah itu kita memutuskan pulang kembali ke Indonesia tahun 2001. Ya. Pulang kembali ke Indonesia karena saya pernah diorden jadi pendeta tahun 98, jadi saya langsung saat itu sebagai di Bandung itu namanya executive pastor. Oke. Executive pastor itu adalah orang yang mengurus administrasional, mengurus manajemen, payroll, program, event, budgeting, begitulah ya. Ya. Membantu visi dari gembala sidang. Dan saya nyaman-nyaman aja terus terang. Maksudnya jadi orang kedua, pendukung dan sebagainya tuh saya sih senang sekali. Tapi kemudian pada tahun 2010 itu gembala sidang waktu itu dipindah tugaskan ke Jakarta. Oke. Dan mulailah sebuah perjalanan iman yang baru di mana saya diangkat menjadi gembala sidang.
Dan sebetulnya itu merupakan sebuah lompatan iman buat kita, terus terang. Bukan hanya saya, tapi kan pelayanan itu kan bukan cuma satu orang. Kalau satu orang dipanggil kan, itu kan pelayanan untuk semua satu keluarga. Betul, betul. Istri, anak-anak juga pasti ngikut lah ya, konsekuensinya, bagus dan buruknya. Dan menjadi orang nomor satu lah istilahnya untuk pengambil keputusan itu kan juga nggak mudah ya. Karena kalau dulu saya masih bisa bersembunyi di balik figur gembala sidang. Tapi sekarang ini kan baik atau buruknya sesuatu itu kan semuanya bergantung kepada saya begitu kan ya. Jadi itu nggak enak juga. Dan kemudian untungnya ada mentor tahun 2013 mulai ada sebuah panggilan untuk saya full time. Setelah mengalami pergumulan konfirmasi dengan konfirmasi, akhirnya perusahaan dulu saya membangun perusahaan tahun 2005 itu di bidang otomotif roda 2. Menjual dan kemudian service dan sales dan spare parts gitulah ya. Dan kemudian puji Tuhan ada orang-orang yang baik sehingga itu bisa diberikan kepada sebuah board management. Mereka bisa mengatur perusahaan sampai hari ini. Tahun 2015 jadi saya full time. Sebagai gembala sidang yang full time dan sampai saat ini begitu ya. Jadi itu kira-kira perjalanannya. Ya, oke. Sampai sejauh ini. Ada pertanyaan nih dari sini. Jadi waktu dari menjadi dari eksekutif pastor jadi senior pastor, itu challenge-nya apa terhadap jemaat? Karena kan tentu berganti pilot nih, kurang lebih berganti pilot. Jadi harus step up dan mulai memimpin jemaat yang dulunya digembalai oleh senior pastor tentunya, walaupun bersama-sama. Tapi challenge-nya apa tuh di situ? Karena berubah dari eksekutif pastor menjadi senior pastor. Ya, berubahnya saya rasa dari saya sendiri secara psikologis ya. Berubahnya adalah dulu kan semuanya ya ibaratnya kan teman. Satu itulah ya, satu rating lah begitu ya. Dan tiba-tiba saat ini saya memimpin mereka. Pada awal-awalnya ya harus ada sebuah ketetapan hati. Bahwa sekarang ini saya bukan hanya sebagai teman, saya teman. Saya keluarga, saya sahabat, tetapi saya juga pemimpin kamu begitu. Sehingga itu dituntut kedewasaan dari semua pihak, dari saya, tingkah laku, cara berkata-kata dan sebagainya. Meskipun bercanda apa masih sebagai keluarga teman, tetapi kan kadang-kadang kan ini bukan saya sebagai teman loh. Ini saya ngomong sebagai pemimpin kan begitu. Dan di satu pihak jemaat juga masih ada yang harus mengalami adjustment untuk bisa menerima atau tidak begitu. Terus terang dalam setiap penggantian kepemimpinan pasti akan terjadi tension. Pasti ada satu dua ketegangan yang terjadi. Karena dulu 50% dari jemaat yang dipercayakan kepada saya tahun 2010 itu 45% itu usianya jauh di atas saya. Jadi imagine saya waktu itu umur masih kepala 3 dan kemudian yang lain banyak umur 50, 55, 60 ke atas. Dan itu kan membutuhkan sebuah adjustment. Panggilan awal aja udah om begitu. Om, halo om, apa kabar om? Jadi kan udah sulit ya untuk bisa masuk lebih lagi. Jadi itu butuh proses. Kita 3 tahun mengalami proses begitu banyak diproses sama Tuhan. Saya diproses, jemaat diproses. Karena memang mengalami pergantian kepemimpinan dengan generasi yang berbeda. Nah itu. Kalau berganti kepemimpinan dalam satu generasi, yang tadinya umur 50 digantikan oleh orang umur 50 lebih mudah. Tapi ini digantikan oleh orang yang usianya jauh lebih muda begitu. Menarik. Itu challenge-nya. Leading up-nya gimana tuh? Leading up dengan orang-orang kalau menjadi seorang pemimpin dan memimpin orang yang jauh lebih senior, jauh lebih usianya lebih jauh, lebih tua daripada kita, dan bahkan mungkin juga ini tentunya sudah mengambil alih kepemimpinan yang dulunya sudah ada dan ini bukan tantangan yang mudah gitu. Leading up-nya gimana? Jadi seringkali kita tuh di-influence sama Western atau pola pikir dan budaya filosofi Barat, bahkan kepemimpinan gaya Barat dan juga cara penggembalaan gaya Barat. Kita lupa bahwa kita tuh orang Asia. Orang Asia tuh sebetulnya menurut saya lebih mudah. Karena betul-betul kita menjalankan yang namanya honor, invite, favor. Kalau kita menghormati orang, maka itu kemurahan dan kemudahan itu akan mampir dalam kehidupan kita. So good. Dan seringkali kita memaksakannya dalam sisi manajemen dan leadership di gereja. Kan saya gembalanya. Kalau saya ngomong
Tolong dong dengarkan, nggak begitu. Terutama Ya, dengan orang yang lebih tua ya. ya, ya, Orang ya, yang lebih tua kita harus posisikan diri kita sebagai bukannya hamba Tuhan saja, tetapi anak. Saya anak. ya, ya, Saya anak, meskipun saya gembala, tapi saya adalah adik atau anak daripada bapak atau ibu, om, tante yang ada di gereja. ya, ya, Sehingga apa yang anak lakukan? Anak kalau ketemu sama orang tua ya bawain makanan lah. ya, ya, Wah, nggak ngarepin, nggak ada yang mengharapkan itu. Tapi ya. kalau kita datang bawa sesuatu, ya bawa buah, dan kemudian kita seringkali ajak makan. Orang tua kan budaya Asia kan senang kalau diajak makan satu meja begitu ya. Hmm. Jadi saya yang saya kembangkan sampai sekarang untuk orang-orang tua adalah namanya budaya meja. Ya, Budaya meja adalah budaya di mana yang lebih muda menghormati yang lebih tua dengan memberikan sebuah acara makan bersama sehingga kita bisa fellowship. that's good. That's Dan good. setelah itu biasanya nggak ada masalah sama sekali. Ya, Karena yang penting adalah seni mendengarkan kan sebagai pemimpin kan. ya, Sama orang tua orang muda, tapi kalau untuk orang tua waktu untuk supaya suaranya didengarkan itu harus ada. Terlepas dari apakah nantinya dilaksanakan atau tidak, itu sebetulnya bukan menjadi esensi daripada fellowship itu sendiri. ya, ya, Yang menjadi esensi adalah didengarkan atau tidak, dianggap atau tidak, diberikan waktu atau tidak, begitu. ya, ya. Dan setelah itu akan muncul yang namanya respect, nanti jadinya akan ada muncul honor, saling menghormati satu sama lain, dan akhirnya malah kebijaksanaan dan hikmat dari orang tua itu membantu gereja sampai saat ini. Wow, that's good. Begitu. That's good. Iya. Wow, luar biasa tuh. Ini saya pikir kalau yang mendengarkan ini, kalau mereka yang jadi seorang pemimpin yang usianya jauh lebih muda, tentunya sangat berharga nih dengan apa yang Iya. disampaikan oleh Pastor Sam. Dan mungkin bisa share nggak waktu serah terima kepada pastor dan pada akhirnya sampai hari ini, kira-kira situasi gerejanya gimana dulu dan sekarang? Mungkin ada struggle apa, challenge apa, dan bagaimana melewati itu? Ya challenge banyak karena kalau di Bandung itu kan izin untuk ibadah susah sekali. Ya, ya. Sehingga kita ini selama berdiri ini sudah pindah ke 12 kali ini. Wow. Sekarang ke tempat ini yang permanen yang kita punya dan kita bangun sendiri itu pindah ke nomor 12 ini. Wow. Jadi itu challenge-nya. Pernah kita ada di satu tempat 3 bulan dan kemudian tiba-tiba diusir istilahnya di sebuah hotel. Pernah kita diusirnya itu hari Kamis, jadi hari Minggu itu nggak dapat tempat untuk ibadah, dan kemudian kita sampai harus sewa pub, karaoke pub. Ya, ya. Untuk bisa ibadah begitu. Jadi depannya tulisan Marlboro gede banget, depannya ada begitu gambar minuman banyak banget begitu, dan saya datang ke gereja pagi-pagi itu untuk ngepel karena itu kan habis malam Minggu, itu sore ngomong banyak muntahnya orang mabuk di situ. Ya. Bau rokok dan sebagainya, dan kemudian sekarang ini Tuhan kasih tempat ya puji Tuhan. Dan challenge-nya ada mengubah budaya. Kenapa itu kita bisa kelimpungan hari Minggu dan sebagainya, cari tempat susah? Karena dulu kita nggak ada budaya discipleship. Ada kelompok kecil, teman kelompok kecil itu lebih ke arah kayak kebaktian rumah tangga tengah minggu begitu. Wah, menarik nih. 20-30 orang itu dia bilang kelompok kecil. Kelompok kecil apa 20-30 orang? Itu mah kelompok besar. Ya. Sehingga pengembalaan itu nggak bisa mikro ya. Semuanya jadinya seperti ibadah yang ditindahkan ke tengah minggu. Ya. Ada bedanya begitu. Sehingga mengubah budaya itu lebih sulit ketika dibandingkan dengan kalau misalnya kita mulai dari scratch, mulai dari nol sebuah gereja. Di gereja ada berjalan, ada budaya yang ada gitu. Jadi mengganti, dan seringkali menjadi bottleneck atau yang paling sulit untuk berubah kan adalah orang lama, bukan orang baru. Ya. Jadi fokus kita adalah selalu mencari orang baru dan selalu mencari pemimpin baru supaya ada warna yang baru, sehingga yang tadinya mayoritas mereka menjadi minoritas dan ditelan oleh budaya yang baru. Oke. Jadi itu selama 5 tahun kita melakukan itu. Pemuritan mengangkat orang baru, mengangkat sehingga yang baru ini dengan kultur yang baru ini bisa menelan budaya yang lama tanpa yang lama merasa terintimidasi. Ya. Karena mereka melihat ada buahnya, karena melihat ada pertumbuhan. Kalau nggak ada pertumbuhan, apapun yang kita lakukan ya orang melihat ya sama-sama aja. Gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi butuh 5 tahun untuk berubah culture-nya. Ya kalau di case-nya saya butuh 5 tahun untuk betul-betul bisa dengan budaya yang kita ngerasa sekarang ini bahwa
oh kita bisa berjalan di atas ini untuk jangka waktu yang lama nih. Ya. Meskipun harus terus belajar, terus berpikir, terus berinovasi. Ya. Tetapi sekarang kita ngerasa relnya ini udah ketemu nih. Udah dapat dengan si keretanya, lokomotifnya begitu. That's good. Ya. Wow. Dan oke, selama melayani Tuhan selama ini, apakah pernah nggak kehilangan orientasi atau capek atau down atau mau give up mungkin tadi karena lihat budayanya belum berubah, orang nggak mau berubah, atau merasa bahwa kayaknya flat aja gitu kok, pelayanan kok flat aja gitu, mengembala flat aja gitu. Bisa cerita nggak? Pernah nggak pengalaman seperti itu? Ya kalau misalnya jenuh atau merasa bahwa stuck, setiap orang saya rasa pernah mengalami lah ya. Ya. Bahkan kan ada namanya juga mengandalkan bukan kekuatannya kita ya. Contoh kita pernah merasakan bahwa kita khotbah 3 minggu ini nih on track nih. Kena deh, kita tahu kan. Sebagai pengkhotbah kita tahu kan kalau kena apa enggak di hati orang tuh kita tahu lah. Ya. Tapi kan juga pernah mengalami masa kering ya. Misalnya kita khotbah 3 kali berturut-turut tuh kita sendiri ngerasa ini orang nangkep apa enggak ya? Kita sendiri setelah dengar lagi khotbah kita ngerasa kok saya ngomongnya gini ya? Mestinya nggak ngomong begitu. Atau saya mungkin bisa terlalu keras di situ atau bahkan terlalu lembut di bidang itu misalnya. Itu kan dan saya rasa adalah baik untuk kita belajar untuk bukannya escape ya, tapi punya waktu sela ya, me time ya. Ya. Saya ngelihat banyak orang-orang dalam pelayanan itu berguguran karena nggak ngerti kapan harus istirahat dan mengasingkan diri sih ya. That's good. Khusus aja kalau dia capek ngadepin orang banyak, dia suruh pulang dan dia naik ke bukit seorang diri untuk berdoa kan. Jadi dia tahu kapan let go the people loh. Dan kadang-kadang saya belajar sebagai pemimpin, saya nggak boleh terlalu controlling untuk selalu in charge, selalu ada di sana, selalu harus mengambil keputusan, selalu harus diinformasi, selalu harus di email. Terus saya kadang-kadang saya bilang, saya nggak butuh itu minggu ini. Ya. Dan puji Tuhan karena sekarang pelayanan saya di yang sifatnya global, saya bisa ke sini, bisa ke sana. Dalam 1 bulan saya bisa pergi 10 hari untuk pengunjung. Dan itu merupakan sebuah refreshing yang besar buat saya. Sehingga saya pulang pun bisa mendapat ide sesuatu yang baru, saya bisa belajar sesuatu yang dari tempat lain dan sebagainya begitu. Jadi kayak tahun lalu aja nih sebelum ada COVID, tahun lalu saya spend di luar Bandung itu 1 tahunnya 120 hari. Wow, di luar Bandung. That's a lot. Iya. Kadang saya bawa anak saya, kadang saya bawa istri saya. Dan itu merupakan sebuah metode yang Tuhan baik lah ya, dia izinkan saya bisa melakukan itu begitu. Ya. Tapi tujuannya bukan escape. Pergi kadang itu juga bisa seminar, kita bisa conference dan sebagainya. Jadi itu membantu begitu ya. Sampai know when to retreat. Karena buat pendeta kadang retreat itu malah jadi gawe. Kalau retreat kan saya harus khotbah gitu. Enggak, retreat sendiri. Harus disiplin tapinya begitu. Ya, oke. Kalau buat leaders atau volunteers yang lain biasanya pastor apa yang pastor lakukan di gereja, menyarankan mereka untuk mengambil break atau sela itu tadi untuk bisa recharge dan refresh mereka. Ya kalau saya usulkan mereka di tiap departemen itu di departemen itu jangan sampai lebih dari 2 sampai 3 tahun. Mereka harus coba departemen yang baru. Dan kemudian mereka harus melatih orang untuk bisa menggantikan posisi mereka. Ya. Harus diajarkan dalam gereja tiap volunteer posisimu itu harus bisa tergantikan. Ya. Kalau posisimu tidak tergantikan tuh ada sesuatu yang salah dengan kamu sendiri. Artinya kamu nggak mau memberikan ruang dan waktu dan kesempatan untuk orang lain bisa maju. Coba nanti suatu kali serahkan kepada orang lain dong. Siapa tahu bisa melakukan lebih baik. Ya. Dan apa yang kita lakukan? Kalau memang gereja foundation-nya discipleship, bukankah pelayanan kita yang utama adalah kelompok kecil kita? Ya. Disitulah kita matang, di situ kita bertumbuh, di situ kita diasah, di situ kita punya emotional need harusnya terpenuhinya di kita punya small group, bukan di hari Minggu. Identitas kita sebagai orang Kristen dan jemaat gereja bukan di hari Minggu, tapi identitas kita adalah menjadi bagian dari sebuah fellowship yang kecil. Ya. Sehingga kita bertanggung jawab hidup kita kepada keluarga yang lain, keluarga lain pun bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dan kalau misalnya pelayanan Minggu sebagai volunteer bukan sebagai yang primer, maka gesekan itu menjadi kurang. Ya. Gesekan di antara volunteer itu terjadi karena mereka merasa ini milik saya. Kamu jangan ganggu departemen saya. Wow. Gitu. Dan dia harusnya beda. Ngapain kita menggantungkan kehidupan kita kepada hanya 2 jam di hari Minggu? Kayaknya kekristenan jauh lebih besar dan COVID ini membuktikan bahwa
survive tuh semuanya nggak ada 2 jam tuh meskipun semuanya online, survive tuh. Ya, ya. Yang Ya. nggak survive adalah gereja yang nggak ada pemuritan, sorry to say ya. Kalau yang mendengarkan memang nggak ada kelompok kecil dan sebagainya, sorry to say. Ya, Anda harus mulai, karena mungkin pandemi itu bisa terjadi lagi. Ya. Gitu. Menarik nih, ini menarik. Ini udah masuk ke volunteers nih. Soal buku tadi, kan Pastor tulis buku tentang volunteers, khusus tentang volunteers. Pertanyaannya kok kenapa? Why? The why-nya apa? Kenapa kok bisa larinya ke volunteers? Apa yang dilihat? Karena terus terang saya belum pernah menjumpai penulis Indonesia yang menuliskan tentang volunteers, apalagi khususnya tentang di gereja gitu. Iya, karena waktu itu saya merasa bahwa buku tentang leadership udah terlalu banyak. Iya. Setiap orang diindoktrinasi bahwa dia leader. Oke. Tuhan juga menghendaki demikian lah ya, kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun, oke. Tapi volunteer ini menurut saya sangat membantu nantinya di kehidupan real masing-masing orang. Ya. Karena terus terang lebih sulit untuk mengatur volunteer dibanding pegawai di kantor. Ya, that's right. Kalau pegawai di kantor, kalau nggak suka, nggak sesuai dengan KPI, nggak sampai tuntas semua pekerjaan, dia either potong gaji, nggak naik gaji, atau para SP1, 2, 3, dan kemudian pecat. Ya. Jemaat di gereja volunteer mana bisa? Kamu nggak sesuai KPI, kamu dipecat dari volunteer, mana bisa kayak begitu? Iya. Mengatur relawan lebih sulit. Jadi kalau gereja itu matang dalam perencanaan untuk membangun dan melatih volunteer, sebetulnya melatih jemaat sendiri untuk bisa nantinya menjadi pemimpin di marketplace. Ya. Karena susah pelayanan di gereja. Kalau di marketplace semuanya perintah, semuanya main gaji, semua main insentif, jalan. Ya. Gereja mana bisa seperti itu? Ya. Jadi saya rasa butuh sebuah mentalitas leadership yang baru. Dan saya melihat juga di luar negeri sekarang kalau misalnya orang diterima di universitas keren lah ya. Ivy League, Harvard, Yale, Columbia. Itu kan nggak dilihat lagi dari nilainya. IP kamu berapa? 3,9. So what? Apa pertanyaan kedua? Kamu pernah volunteer di bidang apa? Ya, betul. Kamu pernah ikut yayasan apa? Kamu pernah, what cause? Apa sih tujuan yang pernah kamu spend waktu dalam hidupmu? Apa perjalanan misalnya ke luar negeri untuk bantu orang? Humanitarian apa? Terus terang, itu yang membuat orang sekarang diterima di universitas beken-beken di luar negeri. Oxford, Cambridge, sama semuanya. Ya. So, kalau misalnya kita mentalitasnya di Indonesia, kita nggak kembangkan orang itu mau untuk menyerahkan dirinya untuk menambah nilai dalam kehidupan orang lain, maka kita bisa ketinggalan. Dan seringkali yang menjadi modus dari banyak gereja di Indonesia, sorry ya, seringkali pakai nakut-nakutin orang gitu. Ya. Kamu nggak pelayanan nanti gini, kamu kalau pelayanan nanti kamu akan diberkati luar biasa. Kalau kamu nggak pelayanan nanti dalam hidupmu terganggu dan sebagainya. Kenapa harus ngomong begitu? Ya. Kita harus ada satu mentalitas dan kultur bahwa kamu melayani karena engkau mau, bukan karena harus. Dan itu art. Ya. Sebuah seni kan. Jadi saya merasa waktu itu perlu untuk menulis itu supaya ada sebuah gugahan lah. Bahwa merupakan kehormatan menjadi seorang volunteer. Gereja butuh banyak volunteer bukan karena gereja nggak mau bayar, tetapi karena Anda terlalu mahal untuk dibayar. That's good. It's about the heart. Ya. Gitu. Nah, ini menarik tadi nih. Karena kita tahu bahwa ada gereja-gereja atau pemimpin-pemimpin gereja yang kayaknya begitu ngelihat ada jemaat baru datang aja ke ibadah hari Minggu, kayaknya udah langsung berpikir, gue mesti kasih pelayanan apa buat ini. Langsung kayaknya dikejar-kejar supaya besok kalau bisa dia udah langsung melayani. Dan akhirnya banyak orang yang saya lihat bahwa mereka harus bekerja di gereja, tanda kutip melayani, sampai akhirnya mereka kecapean, bahkan jenuh, mereka nggak ketemu joy, bahkan nggak sedikit yang punya problem sama keluarganya nih. So how you address this? Ya, kalau harus diajarin tentang, menurut saya, everything rise and fall with leadership ya. Ya. Karena selama ini kita nih ngedidik orang volunteer, ketua departemen sebagai manajer. Ya, kalau dia udah bilang bisa, dijejelin terus kerjaan sih. Ya. Dan sebagai manajer kan, manajer kalau kerja di kantor kan dia takut. Bosnya suruh apa, dia bilang, ya bisa bos, pasti bisa. Karena dia manajer. Manajer itu mengambil tanggung jawab sendiri. Ya. Tapi kalau leader itu bukannya leader dilatih untuk mendistribusikan, empower orang lain untuk bisa melakukannya juga. Ya. Jadi yang penting bukannya budaya rekrutmen saja, yang penting adalah budaya empowerment. Ya.
Di mana kalau misalnya dia sadar dia di departemen itu nggak akan untuk waktu yang sangat lama, dia akan mulai bisa kaderisasi orang lain. Ya, ya. Karena kalau sorry ya, banyak saya lihat, nggak semua, banyak gereja-gereja yang kalau 1-2 orang pelayanan di departemen itu udah 10 tahun, biasanya jadi preman lokal. Iya, 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 iya. Susah. Iya. Susah diatur, susah diurus, susah diarahkan, nggak mau belajar, pokoknya ngerasa bahwa it works all Ya. this time. Tapi dia nggak tahu di belahan dunia lain, it doesn't work anymore, udah nggak bisa kayak begitu. Ya, ya, ya. Tapi susah diutak-utiknya karena dia udah lama ada di situ. Bikin aja aturan baku, orang nggak boleh ada di departemen yang sama selama 3 tahun. Atau dia harus break 1 tahun, baru dia boleh masuk lagi ke itu. Ya, ya, ya. Itu calling saya punya passionnya cuma di departemen itu. Siapa bilang? Tuhan nggak ciptakan orang dengan hanya 1 talenta, Tuhan ciptakan orang dengan banyak talenta. Dan kalau semua fokusnya kepada discipleship, bukankah ini hanya menjadi pelayanan sekunder dan tertier? Tugas kita adalah memuridkan orang lain, begitu. Ya, itu pun sama, kayak grup leader pun juga. Kalau kelompoknya itu aja nggak berbuah, nggak bermultiplikasi, itu kan harus ditanya, kamu ngapain? Lu country club, arisan club, atau discipleship? Begitu. Ya, ya. Itu pun harus ditanyakan kan? Begitu. Ya. Nah, karena ya ada juga yang kalau bicara soal tadi, melanjutin tadi, ada juga yang self group yang pokoknya kita tidak akan pernah berpisah. Till death do us part. Langsung kayak kita nggak boleh berpisah ini. Pokoknya kita selama-lamanya selalu bersama-sama gitu. Dan memang ini ya. Memang. Karena banyak small group leader bangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Iya. Iya, menarik. Ini domba saya, ini orang saya. Siapa bilang itu orang kamu? Ya, menarik. Itu milik Tuhan. Ya. Banyak kayak group leader juga jadi preman lokal juga. Banyak small group leader juga jadi orang-orang yang mau menguasai orang lain, mau kontrol. Dia nggak tahu bahwa dia lagi controlling. Cuma dia tuh controlling tanpa dia mau mengaku dan sadar bahwa dia tuh lagi controlling. Jangan, ini belum selesai dimuridkan. Udah berapa lama sama kamu? 7 tahun sama saya, tapi dia belum selesai dimuridkan. Ya yang gagal kamu dong, 7 tahun belum selesai orang. Iya. Menurut saya semua kepemimpinan beresiko, harus ambil resiko. Iya. Fokusnya harus the kingdom of God, bukan kingdom of men. Begitu. Iya. Menarik nih. So, next saya mau tanya gini. How do you grow your leadership? Karena saya tahu bahwa menjadi seorang pemimpin, apalagi khususnya gembala sidang itu nggak gampang banget. Tadi karena kita memimpin orang dengan berbagai latar belakang, berbagai status sosial, usia, dan sebagainya, latar belakang pendidikan. So how you grow your leadership? Ya, kalau saya di leadership nomor 1 adalah mentor itu is a must. Punya mentor itu harus. That's good. Karena Alkitab berkata in multitude of counsel there is safety. Dalam banyak pertimbangan di situ ada keamanan. Ya. Jadi mentor kan ada 2, mentor yang memang formal atau orang yang memang kita kenal baik, atau mentor yang informal yang dia nggak kenal kita sebetulnya juga nggak kenal banget sama dia, tapi dia mentor saya. Ya. Jadi mentor yang formal adalah mentor yang kalau saya telepon atau saya WhatsApp dia pasti jawab. Kalau dia sempat dia pasti jawab. Ya. Puji Tuhan kalau pemimpin punya mentor yang demikian. Ya. Dan saya punya beberapa. Dan itu pun harus ada mengalami yang namanya klasifikasi. Kalau saya ngomong keluarga sama dia, kalau saya ngomong finance sama dia, kalau saya ngomong leadership sama dia, kalau saya ngomong kepemimpinan gereja sama dia, kalau saya ngomong misi pemuritan sama orang ini. Jadi beda-beda kan panggilannya. Jadi kelilingi dengan banyak mentor begitu. Tapi saya juga punya banyak guru. Andy Stanley adalah guru saya. Dia nggak tahu saya colongin ilmu dia. Gitu kan. Pastor Brian Houston. Orang-orang yang saya menganggap selama ini saya mengambil daripada apa yang Tuhan taruh dalam hati dia tanpa dia tahu. Tapi selama bertahun-tahun saya ikuti, dia adalah guru. Tapi ingat, Alkitab juga berkata, engkau boleh mempunyai begitu banyak guru dalam Kristus, tapi engkau tidak punya banyak bapak. So, in the middle of that mentoring, fathering juga harus ada. Kita sendiri harus tahu bapak rohani kita itu siapa. Dan kita berbicara kepada dia itu lebih ke heart and soul. Lebih dari hati ke hati. Jadi, saya rasa untuk grow leadership, yang pertama adalah mentoring, yang kedua adalah benchmarking. Kita tahu ada orang lain, ada organisasi lain, ada tim lain yang bekerja dengan tingkat kinerja dan efisiensi yang sangat baik. Yang kita lakukan adalah ya kita benchmarking. Kita nggak comparing lain ya. Comparing itu kan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau benchmarking artinya saya menaruh nilai. Misalnya production, misalnya satu gereja, kita bilang production dia level 9.
Saya mengakui production di gereja saya levelnya 6,5. Dan saya punya benchmark yang nomor 9 ini, dan saya membuat sebuah perencanaan. Gimana caranya dari 6,5 dalam 2-3 tahun saya bisa menjadi 8. Ya. Benchmarking, begitu. Jadi yang pertama adalah mentoring, yang kedua adalah benchmarking, yang ketiga adalah kemana kakimu melangkah. Kakimu melangkah kemana? Artinya begini. Seringkali banyak orang nggak mau invest sama dirinya sendiri dan timnya. Gitu. Ya. Seminar nggak mau datang. Ke kota lain belajar nggak mau datang. Investasi nggak ada. Padahal waktu kita bayar harga, kita harus pergi misalnya sampai ke luar negeri untuk belajar. Kalau ada harga yang dibayar, pasti ada yang nyantol lebih banyak. Percaya apa enggak? Betul, betul. Sesuatu yang kita bayar harga lebih banyak nyantol dibanding yang gratisan. Betul, betul. Wah, jadi bagus. kemana kaki kita injak di situ, kita owner tempat itu. Saya merasa bahwa, saya yakin, urapan dari tempat itu pun pasti akan ada yang mengena ke kita kalau kita bayar harga di situ. Begitu. Ya. Karena siapa yang menghormati Nabi akan memperoleh upah Nabi, kata Alkitab begitu. Ya. Jadi kita hormati, kita datang, kita investasi waktu, investasi biaya, harus bayar tiket, bayar hotel, dan saya dapat sesuatu yang bisa saya bawa pulang lagi kembali ke jemaat sebagai sebuah bentuk impartasi. Jadi mentoring, benchmarking, sama kemana your feet walking. Ya. Kemana di situ langit tempatnya diinjak, ya di situ akan muncul. Ya. Hal yang baik bisa kita serap di situ gitu. Saya rasa 3 aja itu yang selama ini saya pelajarin. That's good. Your best leadership quote? Yang formal. Saya belajar banyak awal dari gembala saya sendiri, Pastor Jimmy Untoro, ngajarin saya banyak hal. Ya. Dia yang ngomong ke saya tahun 2005. Waktu itu padahal belum ada yang namanya telepon pintar secanggih sekarang, tahun 2005. Iya. Dia bilang, bro, office tuh di sini. Dia bilang, ini office nih. This is your office. You can do so much. Dia bilang, kamu bisa lakukan banyak dari sini. Dia bilang. Ya. Tapi pikiran saya terbuka. Gitu. Ya. Bahwa, wow, saya ternyata nggak harus ada dalam sebuah tempat selalu, selama 8 jam. Tapi saya bisa punya mobilitas yang luar biasa. That's good. Saya belajar banyak. Saya belajar tentang kepemimpinan gereja. Dari Pastor Jeffrey Rahmat, saya belajar tentang bagaimana memimpin secara efektif. Saya rasa dia pemimpin yang efektif. Ada beberapa pemimpin yang saya rasa adalah great communicator. Pastor Brian Houston contohnya, is a brilliant communicator. Ya. Saya rasa dia memimpin gereja begitu banyak, tapi dia nggak pernah kehilangan ketajaman. That's good. Dan banyak yang lain lah, orang-orang lain yang mungkin saya nggak bisa ketemu, tapi saya baca bukunya dan saya ikuti. Bahkan dari orang-orang sekuler juga ada. Nggak tentu semuanya harus yang rohani, karena not everything is spiritual. Kadang-kadang pendeta pemimpin stuck-nya di situ. Oh, ini spiritual, non spiritual, ini sesuatu yang sifatnya sekuler. Nah, saya rasa nggak semuanya bisa diselesaikan dengan spirituality. Banyak juga dengan main, dengan psikologi juga bisa. Banyak juga dengan leadership dan manajemen juga banyak kerjaan. Jadi saya baca Simon Sinek, saya baca The Tribe of Mentor, saya baca ini itu, begitu banyak hal yang saya baca. That's good. Kalau boleh tahu apa your biggest mistake selama mengembalai? Selama mengembalakan, my biggest mistake selama ini mungkin karena faktor karakter juga ya. Nah, saya seringkali terlalu cepat untuk komen atau berbicara. Jadi for me, the art of listening is very hard for me. Oke. Begitu, karena memang mungkin orangnya impulsif, eksplosif juga. Sehingga kalau meeting kadang-kadang saya dengan cepat ngomong sesuatu. Ya. Atau dengan cepat saya bilang, ini kayaknya nggak bagus gitu. Sebetulnya kalau dalam beberapa hal saya lebih diam. Dan kemudian lebih banyak spend waktu untuk mentoring orang lebih lagi, mungkin sebetulnya banyak hal bisa lebih cepat sekarang. Sudah bisa terjadi. Karena ada orang-orang yang sudah di-empower lebih lama jam terbangnya lagi. Saya ngerasa dulu saya melepasnya waktunya cukup lama. Banyak hal yang masih saya pegang, saya ngelepasnya cukup lama. Sehingga yang harus gembala lakukan adalah sebetulnya cuma membuat sebuah landasan pacu. Sehingga kalau mereka nanti membawa bobot yang sangat berat, mereka bisa take off. Jumbo jet nggak bisa take off di landasan yang cuma 3 km panjangnya. Mereka butuh at least 8-9 km untuk bisa take off. Begitu. Dan seringkali kita sebagai pemimpin merasa bahwa kita harus mengambil keputusan dengan segera.
Sehingga kita sebetulnya sedang memangkas their leadership instinct. Iya. Supaya mereka nanti ke depan bisa mengambil keputusan. Ya, kadang-kadang saya ngomong terlalu cepat begitu. Membuat keputusan terlalu cepat sendiri. That's good. Wow, saya pikir semua yang dengar nih bisa belajar bahwa the art of listening itu penting banget ya. Memang tanpa kita sadari, termasuk saya sendiri juga sebagai seorang pemimpin maunya suka cepat sih. Kadang-kadang kita nggak pernah lihat bahwa kita nggak jalan sendirian, tapi kita jalan juga bersama-sama gitu. Dan itu yang membuat saya juga sendiri belajar untuk bisa ngatur pace supaya bisa jalan bersama-sama lebih baik. Oke, kalau ada time travel, apa yang Pastor mau bilang kepada seorang Sam Hartanto yang jauh lebih muda, the younger you? What you going to say? Apa nasihat? I'm gonna say that enjoy the process. Everything will be fine. That's good. Dan ingat bahwa kamu tidak memiliki orang. Dan orang mempunyai kebebasan untuk datang dan pergi dalam hidup ini. Sebagai pemimpin harus punya satu legowo. Bahwa never say never. Kalau ada orang bilang begini, oh pastor saya bakal ikutin your vision for the rest of my life. Kita harus langsung bilang, jangan ngomong kayak begitu. Jangan ngomong kayak gitu. Untuk apa kamu ngomong kayak begitu? Well, you should pledge your loyalty on men. You should pledge loyalty on God, gitu kan? Harus menyadari bahwa nantinya juga jabatan apapun harus diserahkan kepada orang lain juga. Mudah-mudahan lebih baik. Begitu. Saya bakal bilang enjoy the process. Don't own people. Have fun. Dan semakin tua, jangan kaget kalau kenalan makin banyak. Tapi teman baik semakin sedikit. Wow. That's good. Kenalan banyak. That's good. Tapi yang benar-benar teman yang diuji oleh waktu itu makin lama makin sedikit. And it's okay. Untuk apa banyak kenalan tapi masa tuanya sunyi dan kesepian? Banyak loh orang yang kayaknya dikenal atau punya kenalan banyak tapi sunyi hidup dia. Betul. Sepi. Karena semua orang trying to be nice with everyone. Salah. Pilih teman baik-baik lah dan kamu akan enjoy hari tuamu dengan luar biasa. That's good. Wow, mantap. Nah, saya mau nanya gini. So, what is your plan for FGF Bandung nih? Another 10 years from now. Apa yang keinginan apa yang mungkin belum tercapai atau belum terlaksana? So, what is your plan? My plan is saya pengen ngelihat ada sebuah gerakan mulai dari kids church, gereja anak sampai college yang sangat besar. So that's my dream. Next gen department ini harus bertumbuh dengan sangat besar sekali. Bahwa nggak zamannya lagi mereka menjadi pelayanan sekunder dalam sebuah gereja. Tetapi mereka menjadi ujung tombak daripada discipleship. That's good. Kalau discipleship adalah pelayanan utama, maka ujung tombaknya harus dari kids, teens, dan college. The next gen harus memberikan warna kepada seluruh ibadah yang ada dalam gereja itu. Mereka boleh bongkar apapun yang perlu dibongkar selama itu baik dan sehat dan sopan. Dan mereka bisa lakukan begitu banyak inovasi. Sehingga kalau begitu saya akan menyadari bahwa gereja ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama sekali. Tapi kalau ini nggak terjadi, 30 tahun ke depan bisa nggak ada gereja ini. Jadi saya akan fokus kepada hal yang tepat dan generasi yang tepat. Tanpa nggak membuang generasi yang lebih tua atau generasi yang ada sekarang. Tetapi that's my dream. Pelayanan yang next generation jauh lebih besar daripada banyak pelayanan yang lain. Amen. That's good. So, ada pesan buat GKS Balikpapan di usia yang ke-9 di tahun ini. So, buat pesan buat para pemimpin, buat builders, kita sebutnya builders, untuk volunteers, dan buat para jemaat atau mungkin yang akan nonton video ini. Ya, usul saya umur 9 tahun merupakan umur yang cukup muda
Tetapi tahun depan bukan lagi usia yang muda untuk sebuah gereja. Jadi tahun depan ada banyak hal mungkin yang selama ini belum diimplementasikan, tapi merasa bahwa seharusnya diimplementasikan. Saya berdoa dalam 1 tahun ini diberikan kemurahan dan kemudahan dari Tuhan untuk bisa melakukannya. Amin. Karena setelah usia nanti tahun depan 10 tahun, bola akan bergulir dengan sangat cepat sekali, tahun demi tahun demi tahun akan bergulir, dan saya berdoa bahwa diberikan kemampuan dan kesabaran untuk bisa menjadi a city church. Ya. A city church adalah gereja di mana semua lapisan masyarakat ada wakilnya di dalam gereja, semua tingkat pendidikan ada wakilnya dalam gereja, semua tingkat income ada wakilnya dalam gereja, semua suku, kaum, dan bangsa yang ada di kota itu harus terwakili, seenggaknya satu ada di gereja itu. Ya. Sehingga gereja itu akan bisa memberikan warna dan berita dan kabar baik untuk satu kota. Itu doa saya, dan saya yakin pasti terjadi untuk GKS. Amen. Thank you. Lastly, ada pesan buat gereja Tuhan nggak di masa pandemi COVID seperti ini, dan apa yang Pastor lihat di gereja-gereja ke depan terutama setelah pandemi ini berakhir? Mungkin ada message ya? Ya, usul saya untuk gereja-gereja jangan jadi gereja yang reaktif. Artinya setiap berita apapun, yang apalagi berita yang miring itu ditanggapi dan dijabanin begitu. Menurut saya nggak perlu. Jadilah gereja kisah 3, kisah 4 di mana betul-betul saat ini nolong orang yang susah. Ya. Terutama jemaat sendiri banyak kesusahan jemaat sendiri sekarang. Ya. Selama ini kita minta tolong sama dia untuk bantu ini, bantu itu, tapi sekarang nih di masa kesusahan gereja harus membuktikan dirinya. Bisa mengurus volunteersnya, buildersnya dengan baik, pemimpin-pemimpin di dalamnya. Jadi jangan reaktif, bantu orang. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tolong dikaji. Dengan COVID ini terbukti banyak hal yang dulu kita lakukan sebetulnya nggak ada gunanya sama sekali. Ya. Dan kalau itu nggak ada, juga ternyata gereja masih ada-ada aja, survive aja. Ya. Kaji apa yang nggak perlu dilakukan. Contoh, setelah ini kita di Bandung, misalnya pelatihan untuk guru sekolah minggu, kita nggak akan ketemu lagi, tapi online. Ya. Ternyata bisa, dan mereka ini orang tua juga, orang tua muda yang masih punya anak kecil, mereka harus ke gereja untuk latihan, kadang-kadang perlu. Dan ternyata online it works. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan, itu yang akan kita lakukan seterusnya. Kita nggak akan, ayo kita ketemu nih, trafficnya lah, waktunya lah, dan sebagainya begitu. Iya, benar. Jadi banyak hal yang perlu diringkas, kita ringkas. Yang penting productivity setelah ini. Yang ketiga tadi, pikirkan apa yang nggak perlu lagi untuk dilakukan, jangan lakukan. Kalau selama itu fine-fine aja ternyata untuk nggak dilakukan. Ya. Begitu. That's good. Well, thank you so much, bro. Sama-sama. Terakhir bisa ucapin happy anniversary buat GKS Balikpapan sebelum kita tutup dalam doa. Untuk Pastor Daniel and family and team yang ada di GKS Balikpapan, selamat ulang tahun ke-9. Saya merasakan excitement yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa tahun-tahun ke depan akan terjadi multiplikasi yang dahsyat dari Tuhan. Amen. Keep on being faithful in the journey, dalam perjalanan ini. Dan saya pengen memberikan pesan bahwa we're all in this together. Gereja nggak boleh ada yang merasa sendirian, tapi kita semua di sini bersama-sama. God bless you. Thank you. Pray for us, bro. Please. Ya, aku berdoa ya Bapak untuk Pastor Daniel dan tim dan keluarganya. Aku berdoa untuk covering dari Tuhan terjadi. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Hindari dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, orang niat jahat Tuhan batalkan. Juga untuk gereja Tuhan, aku berdoa untuk GKS Balikpapan. Aku berdoa ya Bapak saat ini ya Tuhan, supaya favor, kemurahan dan kemudahan dari Tuhan turun dan terjadi ya Bapak. Aku berdoa untuk pendewasaan ya Bapak, bukan hanya sebagai usia saja, tetapi aku berdoa untuk pendewasaan dari segi karakter, dari segi leadership dan semuanya ya Bapak. Mereka akan merasakan ya Tuhan, sungguh ya Tuhan, this is the year of the favor of the Lord. Ini merupakan tahun daripada rahmat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapak. Mari ya Tuhan, dari yang sebelumnya sulit menjadi mungkin, dari yang tadinya mungkin bisa terjadi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa ya Bapak, terus menerus gereja ini terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang dipegang berhasil, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amen. Thank you. Wow. It's an honor, senang sekali. Thank you so much, Pastor Sam. Sama-sama Alpha. What a wisdom.
luar biasa yang dibagiin Pastor. Buat leadership ini luar biasa banget. Thank you Pastor Daniel. Ya, thank you. Kita yakin ini bukan satu bentuk pelajaran aja yang kita pelajari, yang kita dengar, tapi benar-benar bisa kita lakukan dan itu bawa dampak dalam kehidupan kita. Amen. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye semuanya. Bye Pastor semua. Daniel. Bye Pastor Sam. God bless. Coming up next on Project 9. Bagaimana seorang pemimpin itu pada akhirnya deal dengan kegagalannya dan akhirnya benar-benar terbuka dengan kegagalannya. Mazmur berkata bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, tapi dia selalu bangkit kembali. Kita ini bisa punya banyak kejatuhan, ada banyak kejatuhan. Saya gagal di dalam pernikahan saya pada mulanya. Gimana kita bisa deal dengan itu? Yang berat itu sebenarnya bukan ngadepin yang luar. Yang berat itu ngadepin yang justru dari kalangan Kristen sendiri. Seorang hamba Tuhan pernah berkata bahwa the Christian is the only one who shoot the wounded. Udah luka, sekalian timpukin batu, sekalian gosipin, sekalian matiin. Semua orang-orang kudus itu pasti punya masa lalu. Dan semua orang-orang jahat pasti punya masa depan. Semua pendosa ini pasti punya future. Justru jangan menarik diri. Jangan melarikan diri dan sendirian. Sendirian itulah yang membunuh kita. Thank you for watching Project 9. And don't forget to subscribe our channel. God bless you.